Legend of the Great Sage. Chapter 411. Anda. Tinju batu itu menembus udara, mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam saat angin dari tinju itu melonjak. Batu kuat tertegun sejenak. Pukulan percaya dirinya sebenarnya meleset. Apakah ini kemampuan ilahi bawaanmu? Itu benar-benar dapat mengganggu pikiranku. Cakar harimau Li Qingshan mencengkeram erat pergelangan tangan Strongstone. Matanya tenang dan tenteram, dan suaranya yang dalam seperti getaran logam. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Strongstone yang lain. Dengan dentang, logam dan batu bertabrakan. Mata mereka bertemu, dan kedua kekuatan yang melonjak itu bentrok dengan sengit. Tidak ada suara gemuruh atau teriakan, hanya tanah di bawah kaki mereka yang mengeluarkan bayangan menyakitkan karena terus-menerus retak dan runtuh. Sungguh kekuatan yang kuat, dia benar-benar bisa bergulat dengan batu kuat. Mungkin dia benar-benar bisa menang. Dia tidak bisa menang, Strongstone bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu sebenarnya tidak bisa terpengaruh. Tapi sudah terlambat, lihat aku menghancurkanmu. Strongstone mengertakkan gigi dan tertawa kejam. Otot-ototnya membesar dengan cepat, dan batu-batu besar menonjol dari bahu dan sikunya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kepala dan wajahnya juga ditutupi oleh batu tajam, dan dia tampak seperti mengenakan baju besi kasar yang aneh dan menyeramkan, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Li Qingshan merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang. Itu sangat berat sehingga seperti gunung yang tidak bisa digerakkan menekannya dengan kuat. Bahkan kekuatan bumi tidak dapat membalikkan situasi, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat batu kuat berjuang sedikit demi sedikit untuk melepaskan diri. Istirahatlah untukku. Lengan Strongstone terangkat, dan dia melepaskan diri dari tangan Li Qingshan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia meraih bahu Li Qingshan. Bahu Li Qingshan tenggelam, dan dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Perebutan Strongstone meleset. Mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Batu kuat tertawa liar. Tiba-tiba, dia merasakan pinggangnya menegang, dan dia digendong oleh Li Qingshan. Sepasang tanduk tajam terlihat, dan diarahkan ke perut batu kuat. Dia meraung, dan kuku besinya berlari kencang. Ledakan. Kedua tanduk Li Qingshan menempel pada batu kuat dan menghantam dinding batu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi dinding batu. Batu-batu besar berjatuhan satu demi satu, dan asap serta debu membubung di mana-mana. Menarik. Sudah lama sekali sejak seseorang membuatku kesakitan. Ayo bersenang-senang. Tawa liar terdengar dari tumpukan batu. Strongstone dengan santai menyingkirkan bebatuan tersebut. Tanduk tajam Li Qingshan, itu hanya meninggalkan dua penyok di perutnya, yang hilang dalam sekejap mata. Tunggu, Strongstone hendak bergerak. Li Qingshan mengangkat tangannya. Apakah dia akan kalah? Itu pilihan cerdas. Para penjelajah malam mulai berdiskusi. Siapapun yang melihat adegan ini pasti merasa putus asa dan ragu apakah bisa menang. Saya tidak menerima penyerahan diri. Batu kuat meraung. Mata Helicover Rosa menjadi dingin. Apa yang ingin dia lihat bukanlah pertarungan tingkat ini. Kehilangan. Itu hanya pemanasan. Ayo main game. Li Qingshan berjalan kembali ke sungai lahar yang pecah. Dia berbalik dan berdiri kokoh. Oh. Permainan apa? Batu kuat bertanya dengan penuh minat. Siapapun yang meninggalkan sungai ini, dia kalah. Li Qingshan menunjuk kedua tepi sungai. Batasi jangkauannya. Apa? Ye Mingzu berteriak tanpa sadar. Meski sungainya lebar, namun terlihat sangat sempit dibandingkan dengan tubuh mereka. Dengan begitu, selama mereka mundur selangkah, mereka harus menginjakkan kaki di pantai. Bukankah itu berarti mereka benar-benar kehilangan ruang untuk bermanuver dan harus mempertaruhkan nyawa mereka melawan Strongstone? Bagaimana ini permainannya? Ini jelas-jelas bunuh diri. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Helicover Rosa menjilat bibirnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus. Strongstone tertegun sejenak sebelum bersorak keras. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menarik sebelumnya. Dia tiba di hadapan Li Qingshan dan berdiri diam. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan yang baru saja kamu miliki? Li Qingshan bertanya lagi. Batu pembantaian. Strongstone sedikit terkejut dan tersenyum kejam. Apa, nama asliku? Ketika saya masih menjadi batu, saya sudah memiliki kekuatan ini. Entah itu manusia atau binatang, selama mereka mendekatiku, mereka akan tertular oleh pertempuran dan niat membunuh. Jika mereka punya teman, mereka akan saling membunuh. Jika tidak, kepala mereka akan terbentur batu. Itu sebabnya aku disebut batu pembantaian. Berkat mereka aku bisa mengubah roh menjadi Dasmon. Petik 2. Mengapa kamu memberitahuku ini? Li Qingshan mengerti. Ini sudah melampaui kemampuan bawaan. Sebaliknya, itu adalah kemampuan yang dia miliki sejak lahir. Jika bukan karena metode penindasan laut penyu roh, bahkan dia tidak akan mampu menahan niat bertarung histeris ini. Itu karena aku akan menutupi seluruh tubuhku dengan darahmu. Strongstone meraung ke langit dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Bahkan mata para penjelajah malam yang menyaksikan di sekitarnya memerah. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka lagi, mereka semua sangat tercela. Mereka tergoda untuk membunuh mereka dan menyelesaikannya. Meskipun mereka masih memiliki sedikit kejelasan, mereka mundur beberapa kali, mundur sangat jauh. Baru saja, mereka menghela nafas lega. Kalau begitu, ayo. Li Qingshan tidak lagi menggunakan metode penindasan laut penyu roh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Darahnya melonjak seperti api, dan niat bertarungnya melonjak.
Dia membuat serangkaian pukulan kabur dan melemparkan 100 pukulan dalam sekejap, menyerang batu kuat seperti gelombang pasang. Strong Stone menutup mata terhadapnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memutar tubuhnya, memutar ke belakang dan merentangkannya sejauh yang dia bisa, melayangkan pukulan ke arah Li Qingshan. Segera setelah cangkang mendalam penyuruh muncul, ia ambruk dalam-dalam dan penuh dengan retakan. Hampir hancur. Pada saat yang sama, tinju Li Qingshan mendarat di batu kuat. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, hal itu berubah menjadi ledakan besar. Apa yang telah kau lakukan? Senyuman kejam di wajah Strong Stone tiba-tiba membeku. Dia menatap tubuhnya dengan tidak percaya. Retakan muncul di tubuhnya, seperti tanah yang retak akibat kekeringan. Kekuatan getaran menembus jauh ke dalam tubuhnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Mengalahkanmu, Li Qingshan mencibir. Kemampuan bawaanku adalah yang paling efektif melawan batu keras kepala sepertimu. Meski begitu, sepertinya kamu tidak akan mudah hancur. Padahal, itu juga tidak masalah. Jika tidak ada bahaya sama sekali, apa gunanya berkelahi? Petik 2. Cukup adil, sungguh memuaskan. Ayo, ayo, ayo. Strong Stone melontarkan pukulan dengan raungan marah. Cangkang mendalam penyuruh hancur berkeping-keping, dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Li Qingshan. Mari kita lihat siapa yang pingsan duluan. Li Qingshan bersandar, tapi dia segera menegakkan dirinya. Kuku besinya sudah tertanam dalam di tanah, dipaku ke tanah. Dia melawan tanpa ragu sedikit pun. Ledakannya memekakkan telinga. Tanah bergemuruh dan berguncang. Semua penonton tercengang. Yang mereka lihat hanyalah ruang sempit di antara mereka berdua yang dipenuhi pukulan-pukulan kabur. Mereka telah sepenuhnya menyerah pada pertahanan mereka sendiri, hanya ingin melancarkan serangan terkuat mereka satu sama lain dan saling mengalahkan. Angin puyuh yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut berubah menjadi tornado, menyapu mereka ke segala arah. Seluruh ruang bawah tanah berguncang dan bergetar. Hanya mereka berdua yang tidak bergerak sama sekali. Kaki mereka tenggelam jauh ke dasar sungai, sampai ke lutut. Mereka terjebak di sana dengan kuat, mengubahnya menjadi medan perang yang tidak bisa bergerak. Tidak ada ruang untuk trik. Yang ada hanyalah benturan kekuatan yang paling primitif dan biadab. Pecahan batu beterbangan kemana-mana saat darah menyembur kemana-mana. Batu kuat itu seperti karang di lautan. Tidak peduli bagaimana ombak menerjangnya atau bagaimana badai menerjangnya, dia tetap bergeming. Tubuhnya dipenuhi retakan. Potongan-potongan batu berjatuhan dan berserakan. Kekuatan aneh terus-menerus menyerang tubuhnya, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia berada di puncak kegembiraannya. Batu aneh yang memicu pembunuhan ini lebih haus darah dan suka berperang dibandingkan makhluk hidup lainnya. Li Qingshan telah menderita pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan iblis kerbau menempa kulitnya tidak dapat menghilangkan kekuatan mengerikan ini. Bekas tinju muncul di tubuhnya, dan tulangnya berputar dan mengerang saat retak. Namun, semua rasa sakit ini menjelma menjadi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di dalam hatinya yang melonjak, di matanya yang merah darah, kemarahan, niat membunuh, dan kebencian berpadu menjadi niat bertarung yang melonjak seperti lautan yang mengamuk. Dia mengesampingkan semua pertimbangan tentang hidup dan mati, dan hanya satu kata yang tersisa. Dia terus mengulanginya. Bunuh, 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 bunuh. Dia tidak hanya tertular batu pembantaian. Sesuatu dalam sifatnya dilepaskan dalam proses ini. Itu adalah harimau yang haus darah dan suka berperang yang keluar dari kandangnya sambil mengaum. Demon harimau tingkat ketiga, hancurkan. Hah. Helika Verparosa sedikit terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Li Qingshan sedang mengalami perubahan yang menakjubkan. Mata Li Qingshan berwarna merah darah, dan taringnya menonjol. Ki iblis yang muncul dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih mengamuk. Tubuhnya yang besar tampak menjadi lebih ramping. Sebenarnya, itu karena daging dan darahnya terdistribusi dengan lebih baik. Tendonnya yang besar dipilin menjadi satu seperti kawat baja, dan kekuatan yang tersebar terkondensasi menjadi satu. Di bawah lapisan daging dan darah, tulang yang retak kembali ke keadaan semula, menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Mengaum, Li Qingshan tiba-tiba menengadah ke langit dan mengeluarkan auman harimau, yang mengguncang seluruh ngarai. Sayap angin di belakangnya terbentang, dan dengan dorongan kakinya, dia menarik dirinya dari tanah dan menanduk dahi Strong Stone. Pelindung batu itu retak, memperlihatkan wajah aslinya, yang penuh kejutan. Li Qingshan tidak menjadi terlalu kuat secara tiba-tiba. Faktanya, dalam hal aura iblis, dia masih dirugikan. Namun auranya tiba-tiba menutupi Strong Stone, yang membuatnya merasa sedikit panik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana niat bertarung dan niat membunuhnya bisa lebih kuat dariku? Strong Stone meraung dan meninju perut Li Qingshan. Li Qingshan hanya membungkuk sedikit dan kembali ke keadaan semula. Setelah pertarungan sengit, di bawah kehancuran kekuatan getaran, tubuh Strong Stone juga mengalami luka serius. Dan dengan auranya yang turun, semakin sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Oleh darah di sekujur tubuhmu. Lalu aku akan mengupas kulitmu. Li Qingshan menggeram, dan cakar harimaunya yang melengkung mencakar dan mencakar. Di tengah percikan api, dia merobek pelindung batu yang retak. Strong Stone meraih bahu Li Qingshan dan melemparkannya dengan keras, ingin mengusirnya. Selama dia meninggalkan dasar sungai, Li Qingshan akan kalah. Dan beberapa saat yang lalu, apakah dia punya pemikiran menang atau kalah di dalam hatinya? Li Qingshan membuka tangannya dan mengepakkan sayapnya. Dia mengendalikan tubuhnya dan terbang di atas dasar sungai. Kemudian,
Dengan seluruh bebannya, dia turun dengan cepat. Ledakan, seperti meteor hitam, dia menabrak tanah. Kuku besinya menginjak kepala Strongstone dengan keras, mendorongnya jauh ke dasar sungai. Gelombang kejut berbentuk cincin menyebar ke segala arah, terangkat beberapa kaki ke udara. Bahkan sebelum gelombang kejut mereda, Li Qingshan terbang ke langit sekali lagi. Bum 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 bum, tidak diketahui berapa kali dia menyerang. Dasar sungai telah menjadi lubang yang sangat besar dan dalam. Strongboulder sudah lama menghilang. Li Qingshan mendarat di lubang dan mengulurkan tangan ke bawah, meraih kepala Strongboulder dan mengangkatnya. Dia berkata, "Terima kasih." Dia mengangkat lengannya dan melemparkannya jauh-jauh. Dengan suara keras, dia menabrak dinding batu dan tertanam di dalamnya. Chapter 412. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang. Lidah mereka keluh, pada dasarnya lupa bernapas. Jika Li Qingshan menggunakan semacam trik untuk mengalahkan Strongstone, akan lebih mudah bagi semua orang untuk menerimanya. Namun, dia telah melakukannya di wilayah terkuat batu kuat, mengalahkan kekuatan dengan kekuatan dan melawan kekuatan dengan kekuatan. Dia tidak hanya menahan serangan mengerikan itu, tapi dia bahkan dengan paksa menghancurkan pertahanan Strongstone yang seharusnya tidak bisa dihancurkan. Semua penjelajah malam menutup mulut mereka dengan kuat. Mereka tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Desmond ini mungkin akan menjadi komandan mereka di masa depan. Jika mereka ingin bertahan hidup di bawah tanah, mereka harus rendah hati dan sopan kepada yang kuat. Mata Ye Mingzu bersinar. Jika dia berjanji setia kepadanya, bisakah dia memenuhi ambisinya? Hehehe, tawa Helicopter Rosa memecah kesunyian. Pertarungan dan pertarungan brutal ini sangat cocok untuknya. Sejak dia berada di bawah tanah, dia menjadi jauh lebih menarik. Dan, di pertempuran masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu jenderal Daemon terpenting di bawah komandonya. Blood Shadow menjadi semakin gelisah. Jika dia membiarkan orang ini terus berkembang, dia pasti akan menjadi ancaman besar, mencuri kepercayaan Nyonya Ratu Laba-Laba. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tuan tidak terkalahkan. Wajah Ye Liubo dipenuhi dengan gairah yang membara. Wajahnya memerah, dan payudaranya naik turun dengan cepat. Dia merasakan kemuliaan tertinggi. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam, dan sosoknya kembali normal. Dia memutar lehernya, yang menghasilkan serangkaian retakan. Tidak mungkin untuk membedakannya dari permukaan, tapi tubuhnya telah rusak hingga hampir roboh. Jika bukan karena dukungan kekuatan bumi yang tiada habisnya, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Kalau bukan karena kekuatan getarannya, mustahil baginya untuk menang melawan pengekangan Strongstone. Namun, semua ini sesuai rencananya. Dia bukan orang kasar yang akan mempertaruhkan nyawanya di saat-saat penuh gairah. Sebaliknya, dia adalah seorang pejuang sejati, seorang pejuang alami. Dengan secercah inspirasi, seluruh strategi dan taktiknya terukir dalam setiap tindakannya. Itu terukir dalam setiap tindakan yang dia ambil. Anda, petik 2. Sebuah ledakan besar terdengar saat batu kuat turun dari langit, mendarat di depan Li Qingshan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura mengamuk, dan tubuhnya menjadi lebih besar, seperti gunung berapi yang mengamuk. Li Qingshan berdiri di kaki gunung. Dia akan ditelan gunung berapi kapan saja, tapi angin kencang mengangkat rambut merahnya. Namun, ekspresinya acuh tak acuh. Kamu kalah, kata Li Qingshan. Mata merah itu melirik ke arahnya. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Strongstone mundur selangkah seolah dia baru saja dipukul. Sosoknya menyusut dengan cepat hingga dia kembali ke keadaan normalnya. Dia duduk di tanah dan berkata, "Ya, saya kalah. Tidak ada yang perlu dikecewakan." Li Qingshan tidak menggunakan cara tercela apapun. Itu bukan rencana jahat, melainkan kemenangan atas dirinya dengan kekuatan. Dia membuatnya kewalahan dengan sikapnya yang mengesankan. Baru setelah mengatakan ini dia merasakan sakit yang merobek di tubuhnya. Dia juga telah mencapai batasnya. Bagus, sudah lama aku tidak merasa sebaik ini. Kali ini, saya kalah. Aku akui kekuatanmu, tapi di masa depan, aku pasti akan mengalahkanmu. Petik 2. Tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Li Qingshan tersenyum dan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Blood Shadow yang masih tergantung terbalik di balok batu. Kemudian, dia berkata, "Nyonya Ratu Laba-Laba, tunggu aku beristirahat sejenak dan memulihkan aura iblisku. Lalu, aku akan bertarung dengan Blood Shadow." Ayo cepat, Helicopter Rosa mendesak dari belakang. Dengan jentikan jarinya, sebuah benda mendarat di tangan Li Qingshan. Ini, Li Qingshan melihat barang di tangannya. Itu adalah jamur bening seukuran telapak tangan yang tampak seperti diukir dari batu giok putih. Meskipun jamur itu kecil, energi spiritual yang dikandungnya lebih besar daripada ramuan spiritual manapun yang pernah dilihat Li Qingshan. Dia tidak tahu sudah berapa lama pertumbuhannya. Ini adalah jamur giok roh. Jamur ini dapat menyembuhkan luka dan memulihkan aura iblis. Ekspresi Blood Shadow berubah menjadi lebih buruk. Idenya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini gagal, tapi dia tidak berani memiliki kebencian sedikitpun. Jelas sekali, Helicopter Rosa tidak ingin menyaksikan pertarungan tanpa ketegangan. Itu juga merupakan hadiah bagi Li Qingshan karena telah memberinya begitu banyak kesenangan. Terima kasih, Nyonya Ratu Laba-Laba, atas kemurahan hati Anda. Li Qingshan segera duduk bersila dan memakan jamur roh giok. Dalam sekejap, aura spiritual yang murni dan jernih menyebar ke seluruh tubuhnya.
Kemanapun ia pergi, ia merasa sangat nyaman dan tubuhnya terasa lebih ringan. Setelah beberapa saat, Li Qingshan melompat, penuh energi. Dia merasa seperti baru tidur selama 3 hari 3 malam. Pikirannya jernih dan aura iblisnya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali tiba. Blood Shadow, apakah kamu berani melawanku di udara? Li Qingshan mengepakkan sayap anginnya dan terbang, menunjuk ke Blood Shadow. Begitu Li Qingshan membuka mulutnya, semua orang terkejut. Dia baru saja mengalahkan Strongstone di tanah dengan kekuatannya. Sekarang, dia ingin menantang Blood Shadow secepat kilat di udara. Helikopter Parosa semakin bersemangat setelah mendengar itu. Dia merasa jamur roh giok miliknya tidak sia-sia. Orang ini, Strongstone terkejut sesaat, lalu dia menyeringai. Dragon Snail, yang telah menonton dalam diam, mengerutkan kening. Apa yang ingin dia buktikan? Li Qingshan tidak ingin membuktikan apapun. Dia hanya ingin menang. Jika dia bertahan di tanah, dia tidak akan terkalahkan, tapi dia tidak akan mampu mengalahkan Blood Shadow. Dan jika dia bertahan lama, dia akan kalah. Karena kesenjangan aura iblis, dia akan menjadi orang pertama yang pingsan. Setelah aura iblisnya habis, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan supernatural miliknya. Apa yang disebut posisi tak terkalahkan, akan menjadi lelucon besar, dan itu akan menjadi posisi tak terkalahkan. Meskipun tubuh Li Qingshan kuat, tetap saja tidak sebanding dengan batu kuat. Batu kuat awalnya adalah batu yang aneh, dan kokoh bisa dikatakan sebagai sifat bawaannya. Apalagi dia tidak memiliki kekuatan untuk merangsang semangat juang seperti batu pembunuh, yang bisa membuat Blood Shadow ragu dan tidak berani bertarung. Jika dia secara membabi buta meniru taktik Strongstone, dia pada akhirnya akan menjadi sepotong daging busuk yang bisa dipermainkan. Saat itu, hasil imbang pun akan menjadi harapan yang luar biasa. Seringkali, taktik yang terlihat cerdas ternyata merupakan jebakan yang berbahaya. Ini bukan karena Ye Mingzu bodoh. Biasanya, ini sudah menjadi taktik yang bisa membuatnya bertahan paling lama. Di kehidupan sebelumnya, ada pepatah, dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Hal yang sama terjadi di dunia kultivasi. Tanpa mempertimbangkan kekuatan supranaturalnya, kecepatan Blood Shadow adalah masalah besar. Menambah kecepatan reaksinya, masalah ini sama sekali tidak dapat diselesaikan. Luwak yang lemah dapat bermain-main bahkan menerkam ular kobra berbisa karena kecepatan reaksinya sedikit lebih cepat dibandingkan ular kobra. Dalam pertarungan sebenarnya, kecepatan ini berarti seseorang sekuat surga. Bagi Li Qingshan, pertempuran ini ditakdirkan menjadi jauh lebih sulit. Untuk mengatasi kendala ini, Li Qingshan memilih untuk menghadapi Strongstone secara langsung di pertempuran pertama. Awalnya, dengan keunggulannya dalam kecepatan dan mengabaikan efek batu pembunuh, dia seharusnya memenangkan pertarungan ini dengan lebih mudah. Hal itu untuk merangsang seluruh semangat juangnya dalam pertarungan sengit tersebut, sehingga Tiger Demon dapat menembus lapisan ketiga, membuat kecepatan dan reaksinya lebih cepat, serta membuat kedua kekuatan supernatural miliknya semakin kuat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Hanya pada titik ini saja, kekuatan batu pembunuh batu kuat membantunya. Oleh karena itu, sebelum permainan dimulai, Li Qingshan secara khusus mengingatkan Strongstone untuk mengaktifkan kekuatan ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Chapter 413. Namun, ada pepatah lain di dunia ini yang berbunyi, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Li Qingshan tidak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan pertempuran ini. Sekarang setelah segala sesuatunya menjadi jelas, dia masih membutuhkan sedikit keberuntungan. Sayap angin tiba-tiba terbentang, membentang lebih dari 30 meter. Li Qingshan bersiul di udara sambil tersenyum percaya diri. Sebagai seorang pria, dia akan memberikan segalanya meskipun dia memiliki kepercayaan diri, apalagi peluang kemenangan 70%. Blood Shadow mendengus dingin. Dengan kelepak jubahnya, dia berubah menjadi sambaran petir merah dan mengejar Li Qingshan. Dalam sekejap mata, mereka semua menjadi tidak berarti seperti batang, hampir melebur ke dalam kegelapan. Li Qingshan, sebaliknya, merasa seperti telah menjadi bagian dari angin. Pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat. Jika bukan karena reaksinya menjadi lebih cepat, pada dasarnya dia merasa seperti akan kehilangan kendali. Benar saja, setelah mencapai lapisan ketiga dari iblis harimau, kemampuannya menjadi lebih kuat. Dia mencapai pusat ngarai dalam sekejap mata. Namun, bahkan sebelum dia bisa menikmati perubahannya, Daemon Ki yang berdarah bergegas mendekat. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, dan wajah putih pucat Blood Shadow bergegas mendekat. Cakarnya yang tajam dan berwarna putih pucat tiba lebih dulu. Mata Li Qingshan berbinar. Dengan kepakan sayap anginnya, dia melaju ke arah yang berlawanan. Dia seperti iblis harimau yang menuruni gunung. Tangan kanannya membentuk cakar dan dia menggunakan demon harimau menggali hati. Tangan kirinya dilengkapi dengan berbagai macam teknik menangkap. Selama dia bisa menangkap Blood Shadow dan menariknya ke pertarungan jarak dekat, hasil pertarungan akan ditentukan. Begitu dia menyerang, dia sepertinya memasuki pertempuran terakhir. Blood Shadow mencibir dengan nada mencemooh. Sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Iblis harimau menggali hatinya tenggelam ke dalam dadanya, tapi itu hanya sisa ilusi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik penangkapannya sebelum dia kehilangan jejaknya. Dentang, cangkang mendalam spirit turtle bersinar, meninggalkan 4 bekas cakar yang dalam. 2 garis biru dan merah saling bersilangan.
Cahaya biru menghantam dinding batu dengan keras, sedangkan lampu merah berbelok dengan anggun dan mendarat di balok batu yang membentang di ngarai. Perbedaan kekuatan terlihat jelas dari bentrokan tersebut. Meskipun Li Qingshan memiliki kemampuan bawaan seperti sayap angin, dia tidak sebaik Blood Shadow, binatang buas yang dilahirkan untuk terbang. Langit bukanlah ladang rumahnya. Namun, Li Qingshan tidak terlihat putus asa sama sekali. Dia berbalik dan menginjak dinding batu, melompat, mengepakkan sayapnya, dan menerkam Blood Shadow seperti harimau terbang. Sosok Blood Shadow melintas dan melewati Li Qingshan. Terjadi dentuman keras, namun asap dan debu tidak mengepul. Li Qingshan meminjam momentum untuk melompat mundur dan menerkam Blood Shadow. Gemuruh di atas kepala mereka terus berlanjut tanpa akhir. Ye Mingzu mendongak. Li Qingshan seperti harimau ganas dalam wujud manusia, memantul dan menerkam maju mundur di ngarai seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Namun, Blood Shadow bahkan lebih baik. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di atas balok batu. Dia tampak lambat tapi sebenarnya cepat, seolah-olah ada beberapa Blood Shadow pada saat yang bersamaan. Dia berjalan bola-balik, dengan mudah menghindari setiap serangan. Yu Yu berkata, "Kupikir kamu punya beberapa trik, tapi ternyata kamu hanya biasa-biasa saja. Bisakah kamu melukai sehelai rambutku pun?" Li Qingshan menghentikan serangannya yang tidak berguna. Dia berhenti di dinding batu dan sedikit terengah-engah, menggunakan kekuatan Dewa Bumi untuk memulihkan kekuatannya. Rangkaian serangan cepat ini menghabiskan banyak energinya. Sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, Blood Shadow menghilang di depan matanya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Blood Shadow tepat di depannya. Melihat ke bawah, Li Qingshan berkata dengan muram, "Begitukah?" Tangan putih pucat itu dengan lembut menekan cangkang mendalam milik penyuruh. Dong, dong dong, dong 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 dong. Li Qingshan merasakan jantungnya berdetak seperti drum. Sebuah kekuatan aneh langsung menyambar jantungnya, atau lebih tepatnya, darahnya, melalui cangkang mendalam milik penyuruh. Seluruh darahnya mengalir mundur menuju jantungnya seolah bisa meledak kapan saja. Kekuatan hidup Desmond tingkat ini sudah sangat kuat. Bahkan jika jantungnya hancur, inti Daemon dapat menggantikannya, dan dia hanya perlu menggunakan Daemon Ki untuk memperbaikinya di masa mendatang. Banyak titik vital yang tidak lagi menjadi titik vital. Namun, sebagai pusat kehidupan yang sangat penting, sekali rusak parah tetap akan mengakibatkan luka berat. Mengapa lawan memberi Anda kesempatan untuk pulih dalam pertarungan yang intens? Bagaimana? Apakah seluruh tubuhmu terasa lemah? Apakah menurut Anda saya hanya mencapai status saya saat ini melalui kecepatan? Apa menurutmu aku takut pertarungan jarak dekat? Hanya batu keras kepala seperti Strong Stone yang tidak bisa kulakukan apapun. Vitalitas Anda sangat kuat. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Blood Shadow menjulurkan lidahnya yang merah cerah dan menjilat bibirnya. Lawan yang dia perlakukan sebagai musuh besar saat dia muncul sama sekali tidak berdaya di tangannya. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Lalu bagaimana rasanya? Li Qingshan meninju dada Blood Shadow. Kekuatan yang sangat istimewa. Tidak heran bahkan batu kuat pun tidak dapat menahannya. Gelombang kejut mendatangkan malapetaka saat tubuh Blood Shadow melonjak. Setelah gelombang kejut berlalu, semuanya tetap sama. Bahkan cibiran menghina di wajahnya tidak berubah sedikit pun. Serangan yang bahkan Strong Stone tidak bisa tahan sama sekali tidak berguna melawannya. Strong Stone berdiri dengan tangan disilangkan dan alisnya berkerut erat. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa sulitnya menghadapi Blood Shadow. Kekuatan terbesar Blood Shadow bukanlah kecepatannya, tapi kemampuan pemulihannya yang aneh. Hanya sedikit orang yang pernah melihat kemampuan ini. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Strong Stone bukannya tidak menemukan kesempatan untuk memaksa Blood Shadow terpojok. Namun, meski dia dilempar ke tumpukan daging cincang, dia bisa pulih dalam sekejap mata. Ini bukanlah kemampuan ilahi bawaan. Itu sama dengan kekokohan Strong Stone. Itu adalah kemampuan bawaan. Darah di tubuh Li Qingshan melonjak semakin deras seolah-olah dunia telah jatuh ke dalam kekacauan. Kadang-kadang mengalir deras dan di lain waktu mengalir melawan arus. Bahkan bisa menjadi senjata tajam. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya pasti sudah berantakan karena darahnya sendiri. Meskipun metode penindasan laut penyuruh dapat menekan lautan ki dan lautan kesadaran, metode ini tidak dapat menekan sesuatu yang nyata seperti daging dan darah. Keadaannya saat ini bukan karena invasi kemampuan asing. Sebaliknya, Blood Shadow menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengendalikannya dari luar. Karena terpaksa berada dalam kesulitan, Li Qingshan tidak panik sama sekali. Dia mencengkeram gagang bilah bulu racun minum yang tajam dan melengkung di belakang pinggangnya. Dengan kilatan warna ungu dan biru, ia jatuh ke perut Blood Shadow. Blood Shadow bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Bahkan gelombang kejut yang dapat menghancurkan tubuhnya tidak dapat melukainya, jadi apa itu luka belaka? Yang dia butuhkan hanyalah lebih lama lagi, dan dia akan mampu mencabik-cabik hati Li Qingshan sebelum mencicipi darahnya. Saat dia memikirkan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajah pucatnya diselimuti oleh lapisan ungu dan biru. Li Qingshan mendesaknya. Racun yang telah dikumpulkan oleh bilah bulu racun minum selama bertahun-tahun terus-menerus menyerang tubuh Blood Shadow, menimbulkan korosi, mencemari, dan menghancurkannya. Bahkan jika hatiku hancur, aku akan meracunimu sampai mati terlebih dahulu. Kebuntuan hanya berlangsung sepersekian detik. Blood Shadow tidak tahan lagi. Dengan tamparan backhand, dia melepaskan diri.
Li Qingshan segera menenangkan darahnya, mendesak Diamond Key-nya untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang pecah dan jantungnya yang diambang meledak. Meskipun informasi yang diberikan Ye Mingzu kepadanya telah menyebutkan hal ini, baru saja, dia sangat memahami teror kekuatan ini ketika dia bentrok dengannya. Pada dasarnya ia mengabaikan semua pertahanan dan menyerang dari dalam. Jika dia adalah seorang kultivator manusia, tubuhnya akan terkoyak oleh darahnya dalam sekejap. Begitu Li Qingshan pulih sedikit, dia segera mengayunkan bilah bulu racun minum dan menerjang Blood Shadow. Blood Shadow melambaikan jubahnya, dan beberapa anak panah darah berbau busuk ditembakkan ke arahnya. Sayap Li Qingshan berkibar, dan tubuhnya miring, melewati panah darah. Panah darah mendarat di batu gunung di belakangnya, dan asap putih membubung. Dalam sekejap mata, beberapa lubang besar terkorosi. Melihat Blood Shadow lagi, racun ungu dan biru di wajahnya telah menghilang. Dia sebenarnya menggunakan darahnya untuk mengeluarkan racun. Wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Melihat bilah bulu racun minum yang menebasnya, ketakutan melintas di matanya, dan dia tidak berani membiarkannya menyentuhnya lagi. Li Qingshan mengejarnya dari dekat. Dalam pertempuran tersebut, dia secara bertahap memahami penggunaan sayap Dewa Angin, menjadi lebih lincah dan cepat. Dia merasa sedikit senang, merasakan kecepatan Blood Shadow telah melambat. Meski racunnya telah dihilangkan, kehilangan begitu banyak darah bukanlah kerusakan kecil baginya. Kepercayaannya pada kekuatannya sendiri telah menjadi jebakan terbesar. Skala kemenangan perlahan-lahan menguntungkan Li Qingshan. Hanya ada beberapa penonton di lapangan yang dapat melihat ini dengan jelas, dan Ye Mingzu adalah salah satunya. Apakah itu senjata yang dibuat oleh manusia kultivator? Ia sebenarnya bisa menggunakan racun untuk menahan kekuatan Blood Shadow. Aura iblisnya jelas jauh lebih lemah, tapi mereka bisa bertarung dengan pijakan yang sama. Bulan utara ini sungguh mengesankan. Petik 2. Sedangkan yang lainnya hanya merasakan hembusan angin kencang yang turun dari langit. Mereka melihat dua sosok cahaya berkelap-kelip di langit, terkadang berpotongan, terkadang berpisah. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Setelah menatap dalam waktu lama, seseorang akan benar-benar merasa pusing. Suara ledakan dari udara yang pecah seperti guntur, menyebabkan hembusan angin kencang berubah menjadi badai hitam, menyapu ngarai. Suara angin menjadi semakin kencang. Pada saat ini, suara tajam setipis benang menembus angin dan jelas masuk ke telinga semua orang. Ekspresi Ye Mingzu berubah saat dia berkata, sirkulasikan energimu untuk melindungi telingamu. Di langit, Li Qingshan menebas dengan pedangnya. Kepala Blood Shadow menoleh ke belakangnya, menghadap Li Qingshan. Mulutnya terbuka hingga tingkat yang sulit dipercaya, dan wajah aslinya yang tampan berubah menjadi ekspresi jahat. Gelombang suara yang mengerikan keluar dari mulut dan hidungnya. Li Qingshan hanya merasakan suara mendengung di kepalanya. Kemudian, sayap Dewa Angin miliknya hancur, dan dia didorong oleh kekuatan tak terlihat, menabrak bebatuan gunung. Blood Shadow mendekat dengan cepat, dan gelombang suaranya tidak ada habisnya. Bebatuan di sekitar Li Qingshan pecah, dan sebuah lubang besar muncul. Li Qingshan terus-menerus ditekan ke dasar lubang. Kepala Li Qingshan terasa seperti berubah menjadi tumpukan bubur. Namun, Li Qingshan tertawa sinis dan mengeluarkan auman harimau yang memekakkan telinga. Kedua gelombang suara bertemu di ngarai, bertabrakan dan tumpang tindih, melonjak maju mundur. Mereka melewati balok-balok batu, yang perlahan-lahan runtuh dan jatuh. Namun, Daemon Ki di tubuh Li Qingshan dengan cepat habis. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cangkang mendalam milik penyuruh. Blood Shadow juga mengetahui hal ini. Dia berbalik dengan cepat dan berubah menjadi tornado merah. Dengan cakarnya sebagai ujungnya, dia merobek udara. Setelah bertarung sekian lama, dia masih memiliki Daemon Ki yang cukup, tetapi staminanya hampir habis. Dia ingin merenggut nyawa Li Qingshan dalam satu serangan. Dihadapkan pada niat membunuh seperti itu, Li Qingshan hanya menggenggam bilah bulu racun minum secara terbalik dengan tenang dan melompat. Bilahnya mendarat di tornado, tapi sebenarnya dibelokkan. Cakar tajam Blood Shadow berputar dengan cepat dan menusuk kulit Li Qingshan. Mati. Raungan menyedihkan Blood Shadow terdengar dari tornado merah. Tarian bulu beracun. Bilah bulu racun minum di tangan Li Qingshan tiba-tiba berkembang. Bagaikan seekor burung yang melebarkan sayapnya, ia terbang dalam kegelapan. Bulu berwarna hijau keunguan sangat cemerlang. Darah berceceran. Chapter 414. Sebuah lubang besar muncul di dada Li Qingshan saat dia jatuh dari langit. Bilah bulu racun minum di tangannya kembali ke bentuk aslinya setelah beberapa saat cemerlang, menjadi redup. Bersih. Titik. Menguasai. Ye Liubo berseru dan bergegas maju, tapi dihentikan oleh Ye Mingzu. Pertempuran belum berakhir. Li Qingshan terus terjatuh. Melihat Blood Shadow semakin menjauh, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman. Blood Shadow menundukkan kepalanya dan menatap tangan pucatnya dengan tidak percaya. Ada bercak darah di sana. Biasanya, luka seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap. Yang disebut pemotongan itu hanyalah cedera biasa baginya. Tapi saat ini, garis-garis darah melebar sedikit demi sedikit. Gelombang gas beracun berwarna hijau keunguan mencegah tubuhnya pulih dan terus menyebar. Hal yang sama juga berlaku untuk wajahnya yang pucat. Saat itu juga, Li Qingshan tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedangnya. Ini bukan hanya kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan bilah bulu racun minum. Seperti kebanyakan senjata spiritual, bilah bulu racun minum hadir dengan gerakan mematikan yang disebut tarian bulu racun.
Seperti bunga yang mekar dan burung bulu racun yang menari, ia melepaskan semua racun yang terkumpul di bilah bulu racun minum. Itu merupakan pukulan fatal. Dengan kecepatan dan reaksi Blood Shadow, sulit untuk memukulnya. Dia hanya bisa menunggu sampai saat terakhir, ketika kedua belah pihak tidak punya tempat untuk mundur, dan akhirnya memainkan peran penting, dengan sempurna menyuntikkan semua racun ke dalam tubuh Blood Shadow. Di udara, Blood Shadow pecah dan jatuh seperti balok bangunan. Bersih. Inti monster berwarna darah berkedip-kedip di dalamnya, nyaris tidak mengumpulkan semua potongan daging. Xiao An, yang bersembunyi diam-diam di kegelapan, menatap Daemon Core. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Li Qingshan berbalik dan setengah berlutut di tanah, satu tangan menempel di dadanya. Begitu dia mendarat di tanah, kekuatan bumi segera mengalir ke dirinya. Itu menyehatkan tubuhnya. Tidak jauh, Blood Shadow berubah menjadi segumpal daging cincang, menggeliat dan mengeluarkan aliran racun. Dia mencoba yang terbaik untuk pulih. Pertempuran itu telah berkembang sedemikian tragis sehingga semua orang tercengang. Cedera seperti ini, kekuatan Lin Feng sangat menakutkan. Ini pasti akan berakibat fatal bagi penjelajah malam manapun. Namun, dengan vitalitas mereka yang menakutkan, mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri dan pulih. Bahkan saat ini, Helika Verparosa tidak berniat membiarkan mereka berhenti. Matanya bersinar dan wajahnya penuh senyuman. Dia tampak cantik dan sangat bahagia. Nyonya Ratu Laba-Laba, keduanya adalah jenderalmu. Perang sudah dekat, dan tidak baik jika ada korban jiwa. Tolong nyatakan ini seri, kata siput naga perlahan. Kekuatan bulan utara, ini jauh melebihi ekspektasinya. Jika dia diberi kesempatan untuk mengalahkan dua jenderal Daemon hebat berturut-turut, statusnya mungkin berada di atas status mereka. Gambaran, bermimpilah. Sebelum Dragon Snail menyelesaikan kalimatnya, Li Qingshan menyela dengan suara serak. Bagaimana dia bisa puas dengan hasil ini? Internet. .. Apa? Kamu masih bisa bertarung? Siput naga mengangkat matanya dan bertanya. Organ Li Qingshan pada dasarnya telah hancur total. Tulang punggungnya juga telah lenyap dari tengah. Tubuh bagian atas dan bawahnya pada dasarnya bisa terbelah kapan saja. Jelas, dia tidak bisa bertarung lagi. Tentu saja aku masih bisa bertarung. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Tiba-tiba, dia melemparkan bilah bulu racun minum itu tinggi-tinggi ke udara. Sesosok tubuh berwarna merah tua melompat keluar dari kegelapan dan menangkap bilah bulu racun minum, mendarat di hadapan Blood Shadow. Rambut merahnya tergerai. Dia adalah tiruan cermin Li Qingshan. Jika dia bertarung melawan Strongstone dan Blood Shadow, klon cerminnya mungkin tidak akan mampu bertahan dalam satu serangan pun sebelum menyebar. Dia bahkan harus membagi perhatiannya untuk mengendalikannya, itulah sebabnya Li Qingshan selalu menyembunyikannya di balik bayang-bayang sebagai serangan mendadak. Benar saja, itu sangat efektif saat ini. Nyonya Ratu Laba-Laba, ini tidak adil. Kepala Blood Shadow, yang baru saja disatukan, sangat ketakutan hingga hampir terbelah lagi. Ini mengeluarkan protes yang lemah. Ini adalah salah satu kekuatan magis bawaanku. Ini awalnya adalah bagian dari kekuatanku. Apa yang tidak adil tentang itu? Helika Verparosa tetap diam-diam menyetujui pernyataan Li Qingshan. Li Qingshan menyeringai dan mengangkat bilah bulu racun minum tinggi-tinggi ke udara. Saya mengaku kalah. Seru bayangan darah. Jika lebih banyak racun menyerang tubuhnya, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada budidayanya. Namun, dia tidak tahu bahwa bilah bulu racun minum telah menghabiskan semua racunnya dan berubah menjadi pisau biasa. Ketika tiga kata ini keluar, ngarai menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka Li Qingshan akan menang, dan menang dengan begitu indah. Dia mengalahkan dua jenderal Daemon pada titik terkuatnya. Tuan, kamu menang. Ye Liubo bersorak dan bergegas, memeluk Li Qingshan dengan erat. Li Qingshan meringis kesakitan dan menepis Ye Liubo. Dia menopang dirinya dan menangkupkan tangannya ke arah Helika Verparosa dari jauh. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi komandan penjelajah malam. Aku menantikan penampilanmu. Helika Verparosa mengumumkan dengan keras dari belakang. Dia tersenyum menawan pada Li Qingshan dan menghilang ke dalam kegelapan dengan gaun merahnya tertinggal di belakangnya. Dragon Snail mengikuti dari belakang. Setelah lukamu pulih, aku akan menantangmu lagi, Bulan Utara. Strongstone melompat dan terbang menuju puncak ngarai dengan suara gemuruh. Dia benar-benar bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, sama sekali tidak lamban seperti yang dia bayangkan. Tawa liarnya terdengar dari jauh, tapi dia sudah menghilang tanpa jejak. Blood Shadow akhirnya mengeluarkan semua racunnya, berubah menjadi kelelawar darah merah. Dia menatap Li Qingshan dengan kesal sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ujung ngarai yang lain. Para penjelajah malam saling memandang. Kejutan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian. Terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka semua tahu bahwa Daemon bernama Bulan Utara ini akan menjadi sosok yang sangat penting di wilayah ini. Dia juga akan menentukan nasib penjelajah malam yang tak terhitung jumlahnya. Situasi di bawah tanah akan berubah total. Klan Spider Shadow bersedia mendukung Tuan Northmoon sebagai komandan penjelajah malam dengan segala yang kami miliki. Silakan kembali ke kota Black Lustre bersamaku untuk saat ini, Tuan Northmoon. Ye Mingzu melangkah maju lebih dulu, menjadi ibu pemimpin pertama yang berjanji kesetiaannya kepada Li Qingshan. Selain klan Spider Shadow, penjelajah malam lainnya tetap diam, menghilang ke dalam kegelapan dan kembali ke kota untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya.
Perilaku Ye Mingzu tidak hanya gagal memberi contoh, tetapi malah membuat klan lain semakin curiga. Para penjelajah malam yang licik, mencurigakan, dan sulit diatur ini pasti tidak akan mendengarkan Desmond dengan mudah. Membuat mereka menyerah pada perjuangan terbuka dan terselubung yang telah berlangsung entah sudah berapa tahun bahkan lebih sulit lagi. Kata-kata Helicover Parosa menjelang akhir hanya memberinya status. Jika dia ingin mengubah status ini menjadi keuntungan nyata, Li Qingshan sendiri harus bekerja keras. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia jelas harus melakukannya secara pribadi. Di kota Black Lustre, Li Qingshan berbaring dengan nyaman di kursi empuk berlapis bulu. Ye Liubo memijat bahunya, membiarkannya menyandarkan kepalanya ke dadanya. Ye Liusu berdiri di satu sisi, memberinya makan hazelnut, makanan khas bawah tanah. Namun, dia jelas tidak terbiasa dengan pekerjaan ini. Tuan, klan lain masih belum merespon sama sekali. Mereka sepertinya mencoba menghubungi satu sama lain secara diam-diam, lapor Ye Mingzu. Mingzu, bersiaplah untuk menghukum mereka yang menolak tunduk padaku. Li Qingshan mengeluarkan roda kapal dari kantong 100 harta karunnya sambil tersenyum. Meski kapal Soaring Dragon sudah tidak ada lagi, namun roda kapal masih menjadi pusat kendali seluruh prajurit boneka. Chapter 415. Terserah keinginan Anda, Bu. Ye Mingzu menunduk, dan sudut bibirnya membentuk senyuman. Selama dia meminjam kekuatannya, klan Spider Shadow bisa dengan mudah melampaui klan lainnya. Segalanya bahkan lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Saya akan mengatakan ini dulu. Saya tidak akan mengambil tindakan. Li Qingshan menghancurkan rencana Ye Mingzu dengan satu kalimat. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Tapi bagaimana klan Spider Shadow kita bisa melawan klan lain sendirian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa satu kata dariku dapat menjadikan klan Spider Shadow sebagai pemimpin klan? Jika saya mengambil tindakan, apa bedanya klan Spider Shadow dan klan lainnya terhadap saya? Petik 2. Li Qingshan mengucapkan kata-kata itu dengan dingin dengan suara seperti dengungan logam. Dia tidak menaruh harapan apapun pada apa yang disebut kesetiaan, Ye Mingzu atau penjelajah malam lainnya. Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, dia harus mengkhawatirkan segalanya. Kalau begitu, kenapa dia berusaha keras untuk mendapatkan wewenang memimpin para penjelajah malam? Apakah ini untuk memberi mereka demokrasi dan kebebasan sehingga mereka bisa hidup bahagia selamanya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ye Mingzu bergidik di dalam. Dia mengerti bahwa Li Qingshan jelas bukan seseorang yang bisa dia manfaatkan dengan mudah. Ye Liusu ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Liubo menghentikannya sekilas. Dia menghela nafas dalam diam. Jangan khawatir, saya akan memberikan dukungan yang diperlukan. Li Qingshan meletakkan kemudi di tangan Ye Mingzu. Terima kasih atas kebaikanmu, Bu. Mendengar penjelasan Li Qingshan, mata Ye Mingzu sedikit berbinar. Dia mulai berpikir cepat. Dengan status yang dijanjikan Ratu Laba-Laba dan kekuatan ini, ada kemungkinan besar dia bisa menaklukkan beberapa klan yang lebih lemah. Dan jika dia bekerja dengan mereka. Sekarang, saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mewujudkan ambisimu. Li Qingshan tersenyum dan menepuk bahu Ye Mingzu. Ye Mingzu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Liubo melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan. Tuan, bagaimana jika dia menolak mendengarkan perintah Anda setelah dia mendapatkan kekuasaan? Hal ini mungkin menjadi kekhawatiran seluruh penguasa di dunia. Sulit untuk dikendalikan dan bahkan bisa membalikkan keadaan. Jawaban Li Qingshan sangat sederhana. Kalau begitu kita akan menemukan seseorang yang mau menurut. Ini adalah aturan para penggarap. Di hadapan kekuasaan absolut, tipu muslihat dan tipu daya tidak layak untuk disebutkan. Jika Li Qingshan menyia-nyiakan energinya untuk hal ini, dia akan menjadi bodoh. Satu-satunya cara adalah melepaskan energi sebanyak mungkin dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Menjadikan diri lebih kuat adalah jalan yang benar. Semuanya, semua upaya, itu semua demi mendaki lebih tinggi. Ketika dia menoleh ke belakang, orang-orang ini pasti sudah lama tertinggal jauh di belakangnya. Tujuan yang sempat terlupakan menjadi jelas kembali. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat ke kubah gelap. Tatapannya menembus tanah dan bebatuan yang tebal. Dengan sepasang mata yang lain, dia melihat langit biru. Itu mengarah ke surga ke-9. Ayo pergi, N kecil. Mari kita kembali ke 100 aliran pemikiran. Petik 2. Meninggalkan klon cermin untuk menjaga bawah tanah, tubuh utama Li Qingshan kembali ke penampilan manusia biasa. Dia menarik tangan Little N. Awan naik di bawah kaki mereka dan mengangkat mereka berdua. Mereka terbang ke arah 100 aliran pemikiran. Kantong 100 harta karun berisi sejumlah besar ramuan spiritual yang ditawarkan Ye Mingzu atau klan bayangan laba-laba. Ketika klan lain dimusnahkan, jumlah ini akan meningkat beberapa kali lipat. Satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah orang yang bisa membuat pil, Rusin. Rusin belum keluar dari pengasingan. Di hutan bambu di Pulau Kludwisep, Li Qingshan menghela nafas panjang, yang membuat Han Qiongzi sedikit mengernyit. Mengapa kamu begitu peduli padanya? Apa salahnya menjaga teman? Selamat, murid utama legalisme. Li Qingshan tersenyum dan menarik Han Qiongzi ke dalam pelukannya. Dia menyentuh dahinya dengan erat dan menatap wajah cerahnya dengan penuh kasih. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Han Qiongzi mencubitnya dan menyusutkan tubuh indahnya ke dalam pelukannya. Apa itu? Saya ingin mengasingkan diri sebentar.
Han Qiongzi telah berkultivasi ke tingkat ke-10 dari penyempurnaan Qi. Dia membutuhkan banyak waktu untuk mengintegrasikan 12 meridian standar dan 8 meridian luar biasa. Sekarang perubahan besar sudah dekat, dia perlu fokus pada kultivasi. Kebetulan sekali. Aku juga. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia juga akan memberitahunya tentang hal ini. Dia membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan dan mengembangkan jalur penyempurnaan Qi. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Mata Han Qiongzi berbinar. Jika memungkinkan, dia tidak ingin berpisah darinya. Kalau begitu, apakah kita masih punya waktu untuk berkultivasi? Li Qingshan tersenyum jahat dan mencubit pinggangnya. Setelah diberi makan, dia menjadi lebih menawan. Aku tidak percaya kamu tidak akan lelah. Wajah Han Qiongzi memerah, tapi dia tidak mau menyerah. Bukankah dulu kamu selalu menjadi orang yang memohon belas kasihan? Senyuman Li Qingshan melebar, dan wajah Han Qiongzi menjadi lebih merah, tapi dia mau tidak mau mengakuinya. Dia menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dengan kelingkingnya, dan suaranya menjadi lembut saat dia berbisik ke telinganya, saya dapat menemukan metode kultivasi ganda yang cocok. Kamu masih harus memikirkan tentang kultivasi ketika melakukan hal semacam itu. Itu terlalu merepotkan. Li Qingshan sangat tersentuh, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap menolak. Dia punya terlalu banyak rahasia. Fakta bahwa ia menyerap ki spiritual langit dan bumi selama berkultivasi sudah cukup untuk membuat orang memikirkan banyak hal. Menurutku kamu hanya tidak ingin bersamaku. Han Qiongzi kesal. Dia sudah mempertimbangkan langkah ini, tapi dia masih tidak mau menyetujuinya. Aku sudah berjanji pada N kecil, kata Li Qingshan tak berdaya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Anggap saja dirimu tidak beruntung. Han Qiongzi mendengus dingin. Li Qingshan tidak setuju. Dia bukanlah seseorang yang akan mengganggu orang lain tanpa henti. Seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpanya. Li Qingshan hanya bisa membujuknya sebentar dan merayakannya sendirian. Malam keterikatan. Keesokan harinya, dia mengirimnya ke tempat tinggal pengasingan keluarga Han dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Di lantai bawah Contention Island, Li Qingshan dan Little N berpegangan tangan. Mereka menyaksikan pintu batu itu tertutup dan formasinya aktif. Mereka saling memandang dan tersenyum. Apakah masih sakit? N kecil melepaskan ikatan pakaian Li Qingshan dan menekankan tangannya ke dada Li Qingshan. Di permukaan, tampak baik-baik saja. Namun, dia bisa merasakan bahwa lubang di dalamnya masih jauh dari perbaikan. Masih ada sedikit, tapi tidak apa-apa. Li Qingshan mengusap kepalanya. Sejak pertarungan itu, rasa sakit di dadanya tidak pernah berhenti. Namun, dia mampu menahannya dan tidak menunjukkannya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Little N. Biarkan saya membantu Anda, kata N kecil. Di bawah belayan tangan kecilnya, Li Qingshan merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Itu digantikan oleh sedikit kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Gelombang kekuatan datang dari tangannya. Di bawah nutrisi kekuatan ini, daging dan darahnya menjadi penuh vitalitas. Luka-lukanya mulai sembuh lebih cepat. 2 hari 1 malam berlalu. N kecil melepaskan tangannya. Li Qingshan telah pulih sepenuhnya. Dia bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Petik 2. N kecil memperlihatkan senyuman lelah namun lega. Selama tidak sakit. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.